Oke, lu dilantik jadi rasul itu berarti semenjak lu masuk Triteos. Kalau gua dilantik jadi rasul, sebenarnya kan waktu itu kan teman saya dapat mimpi, Bang Luga. Saya dapat mimpi nih apa? Saya ngeliat Bang Luga duduk di 24 tua-tua. 24 tua-tua itu kan ring 1. Iya, ring 1 itu, ring 1. Ini ada 24 tahta, 12 rasul murid Yesus, 12 rasul akhir zaman. Ini 12 rasul akhir zaman ini paling banyak dari Indonesia. Dan yang kebongkar udah 2 orang. 3, Morris Sarulo dari Amerika, Yusak Cipto yang dari Bekasi, yang satunya gua. Oh, lu kepilih berarti lu. Setelah lu nanti ada lagi nggak orang yang kayak lu gini? Mereka mungkin sudah ada, cuma Tuhan nggak kasih tahu namanya. Oh gitu. Mereka udah ada. Nanti pengganti lu ya? Bukan pengganti, ini udah sesi terakhir ini. Oh. Sebelum kan Yesus kan datang kan 8 tahun lagi. Kan syaratnya jadi rasul itu harus kawin. Lu kan belum kawin. Mana ada? Ada syaratnya jadi harus kawin. Lu kan belum laku, lu belum kawin lu. Nggak ada itu urusan. Rasul itu bukan harus nikah. Itu kalau pendeta dia mungkin supaya jemaatnya begitu. Dan memang Roh Kudus perempuan ini saya lihat memang udah nggak tak tergoncangkan. Lu nggak takut gak diserang sama yang lain kalau kayak gitu lu? Apa? Lu nggak takut diserang sama yang lain? Gue memang pasti diserang, bahkan sudah dinubuatkan gue akan dibunuh. Jadi gini, di Wahyu pasal 9 dikatakan ada 2 saksi Allah. Wahyu pasal 9. 2 saksi Allah ini menurut interpretasi gereja adalah orang yang bayar. Lopornya digas, lopornya dan digas. ada beberapa Banyak yang kesurupan di bawah nih. bahwa 2 saksi Allah itu salah satunya saya. Bang Lugas saya mimpi 3 kali saya mimpi yang 2 saksi Allah di dalam Wahyu pasal 9 itu adalah Bang Lugas. Jadi 2 saksi Allah ini adalah kondisi dunia ketika sudah terjadi pengangkatan gereja. Pengangkatan gereja itu terjadi sekitar tahun 2033. Jadi gereja diangkat, yang tertinggal kan masih banyak. Nah di situ saya tugaskan Tuhan untuk mendampingi mereka yang tertinggal karena nanti semua orang akan dipaksakan pasang microchip 666. Microchip? Ya. Apa itu microchip? Microchip itu adalah alat jual beli yang secara pakai chip. Jadi kita nanti kalau belanja di Alfamart itu kan biasanya kan pakai kiris kan? Kiris. Nah habis kiris, Elon Musk bilang pakai microchip, berarti Elon Musk sudah ngomong bahwa nanti pembayaran. Ini microchip ini disimpannya di mana? Dengan badan. Disuntik di dalam kayak tato kuantum dia. Misalnya tangan lo nih, tempel tato, nah udah. Di pala bisa kan di pala? Iya, di tangan sama di jidat. Lu jidat. Jadi kalau misalkan ini tuh jidatnya di ini ya disemprot gitu. Scan wajah kan ada? Iya di scan gini pakai di apa misalnya di jidatnya diginiin gitu. Ya bisa. Oh. Di Cina kan udah dipakai scan wajah sama scan tangan. Nah Tuhan bilang barang siapa memakai tanda itu akan dicampakkan ke dalam lautan api. Makanya kalian jangan sampai memakai microchip itu, karena microchip itu adalah perbuatan nyata dari iblis sendiri. Selama ini kan iblis masih main di belakang layar kan. Sekarang itu udah nyata nih. Seluruh manusia akan dibikin manusia setengah robot. Seperti itu. Manusia setengah? Ya zombie lah. Oh, zombie. Ya nanti kan ada film-film zombie tuh. Oh. Nah kalau lo sudah vaksin, nanti satu-satu pasti akan jadi zombie. Gua jadi zombie. Ya. Lu aja. Lo belum vaksin? Gua enggak vaksin. Oh. Gua enggak mau gua. Gua enggak vaksin. Oh, yang vaksin jadi zombie. Iya. Nauzubillah min dzalik. Film-film zombie itu emang dibikin itu kan rencananya elit global semua. Itu nanti akan terjadi. Itu yang jadi zombie itu yang bangkit dari kubur kan? Bukan. Orang yang jadi zombie itu ketika orang divaksin itu kan cairan berubah DNA. Nah DNA itu dirubah menjadi manusia setengah binatang. Nah suatu saat elit global beraksi, itu tinggal dipencet udah semua jadi zombie. Terus lu jadi zombie atau genderuwo lu? Udah lancar pengangkatan. Oh iya udah angkat di sini. Ikut jangan. Nggak mau gua ikut, jadi stres kepala gua. Gimana? Kalau pribadi Bang Aldo, selain sebagai penerjemah, di luar penerjemah keyakinannya gimana kan? Penerjemah itu kan profesi. Iya betul. Kalau soal keyakinan, keimanan kan beda lagi. Ya, saya masih tetap Kristen, tapi aliran yang saya yakini itu ada di luar Indonesia.
Contoh aliran apa itu? Namanya tuh Assyria liberal. Tuhannya ya apa itu? Asia liberal. Nah, nggak usah lah. Terlalu panjang. Kan kita dikomentar sama mulu kita pastinya kan alirannya dia Tuhannya masih Yesus enggak? Kalau Sebelah sini ya. Itu udah ngomong dari Aldo, aku udah yang lainnya. Jadi Assyria dari Australia. Assyria. Gembala sedang siapa tuh? Nggak ada Yesus. Kalau mau nanya Aldo gini, Ya. Yesus itu kedudukannya sebagai apa kalau di Assyria? Kalau di teksnya itu nggak ada Yesus, karena Yesus itu kan nama peralihan dari bahasa gitu ya. Sampai sekarang nggak ada orang Yahudi namanya Yesus loh. Namanya itu Yeshua. Jadi kita panggil itu dengan nama yang asli, Yeshua. Jadi Yesus ini siapa? Sama aja lah. Jadi kalau Yesua Taruh lu gak jangan diganggu. Terus Yesus ini siapa? Yeshua ya, Yeshua itu punya banyak titel ya. Ya pada umumnya sih sama ya, seperti Kristen pada umumnya bilang kalau dia adalah Tuhan, tapi dia bukan Allah. Dia bukan anak Allah. Karena memang di dalam teksnya itu tidak ada. Nah ini ada sekarang nih yang lagi berkembang debat sama mereka. Yesus itu sama Bapa itu sekarang nggak? Yeshua sendiri bilang kan kalau Bapa lebih besar. Ya. Bang Andi nggak Jadi bisa kita spill. kembali ke teksnya dulu gitu. Ya. Apa yang di teksnya itu nggak bisa dibantah. Jadi Bapa dan Yesus tidak setara. Nggak setara. Di dalam budaya Yahudi juga yang namanya anak putra itu dianggap sebagai hamba dari tuannya. Bapaknya itu tuan. Lu sendiri kak, Yesus dan Bapa setara nggak? Bagian Bapak lah. Namanya juga Bapak. Pembahasan Alkitabiah. Nah, ini kamu apa? tolong Surgawian. beli rokok papi ya. Bapak lebih bisa punya otoritas dong. Tolong beli rokok papi yang di sana contoh nih kan. Jadi sependapat lu sama Bang Aldo yang ini. Iya. Ini asbak bebas buat siapa aja yang nggak tahu nanti silakan. Dua-duanya pakai nggak apa-apa. Siapa yang duluan buat Yesus sama itu sama. Karena gini, bagi Edis kan, kalau saya nyuruh dia taat, maka dia hamba. Salah. Kita nyuruh bini kita, mah tolong dong ambilin apa itu buku papa ya. Ya, apakah karena istri saya taat kepada saya terus istri saya jadi pembantu saya? Tidak. Tapi Coba gini, tanya sama Edis. Coba tanya sama Edis, apakah Roh Kudus itu hambanya Bapak? Tapi gini kak, Edis itu kan bukan sedang asumsi, dia mengikuti yang tertulis. Mengikuti yang tertulis, kalau dalam pengertiannya sepotong-sepotong bisa gila dia nanti. Kenapa LAI berani mengatakan Yesus hamba Tuhan? LAI mengatakan Yesus hamba Tuhan, atau Paulus juga mengatakan dalam rupa kesetaraannya dengan Allah, dia mengambil rupa seorang hamba. Artinya gini, di dalam kesetaraan Yesus dengan Allah tidak sesuatu hal yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa. Jadi Yesus ini sebenarnya nyamar, merendahkan diri aja jadi hamba. Nah, Edis ngambil momen itu, nah ini cocok dia masuk si Yehova kan, hamba Ya Yesus. berarti pernyataan dia nggak salah dong, karena mengikuti yang tertulis. Enggak, kalau juga mengatakan gini, Yesus ini menyamar sebagai hamba tapi bukan hamba. Betul, kan di dalam Filipi 2 ayat 9 dikatakan Iya. dalam rupanya Walaupun sebagai ya Walaupun dalam salah, walaupun dalam rupa hamba, ia tidak menganggap kesataraannya itu dengan Allah, melainkan mengosongkan diri. mengosongkan diri. Kalau mengosongkan diri artinya apa? Saudara, apapun gua kerjain yang penting bapak gua senang. Yang gitu. Artinya cuma nyamar. Iya. Nyamar dia. Karena ketika Yesus naik ke sorga, dia duduk di singgasana begini sebagai King of Kings. Di mana Rab hamba di situ. Mungkin Bang Haji ada pertanyaan buat Bang Luga, Bang Haji? Enggak. Tidak ada. Pusing. Oke. Gimana anak-anak itu? Kalau Bang Aldo sendiri Ya. Yang berkembang selama ini menjadi dilema antara Katolik, si RK, si Edis itu lagi ribut mengenai antara Yesus dan Bapa. Sebenarnya bisa nggak sih ada yang mengambil alih untuk melawan mereka? Ya kalau dari sisi saya, asalkan mereka ini belajar ya bahasanya Yeshua, bahasa Aramaik itu akan mempersempit perbedaan.
Ya, tapi kalau mereka tetap ya belajarnya itu dari terjemahan ini kan banyak yang salah. Apalagi ditambah dengan tafsiran, itu luas sekali ya, kans untuk berbeda. Oke, jadi back to original text Aramaik. Panglima. Ya, Yeshua itu berbicara dalam bahasa sehari-harinya, bahasa Aramaik. Jadi kalau ingin tahu ajaran Yeshua yang asli, saya sarankan sekali untuk belajar bahasa Aramaik. Sama seperti kalau saya nih ingin tahu ajaran Islam, mau tidak mau saya harus belajar bahasa Arab. Belajar ngaji, harus pintar. Ya, itu dia. Itu kuncinya sih. Terus Yunani ini dari mana asal usulnya? Yunani itu karena di sejak abad 1 ya, banyak pengikut Yeshua yang memang nggak bisa bahasa Aramaik, bukan orang Yahudi. Mau tidak mau, ajaran Yeshua itu harus disajikan di dalam bahasanya mereka. Jadi Yesua ini mengajar bukan bahasa Yunani, Nggak, bahasa sehari-hari Aramaik. ya. Dan dia waktu Yesus meninggal firman itu bahasa Aramaik. Nah, itu nggak ada istilahnya kayak telepati lah seperti itu ya, itu nggak ada bahasanya. Pelafalannya mungkin Pelafalan. yang dia ucapkan gitu baru bahasa. Ya, pada saat Yeshua itu menyampaikan ya pesan-pesan ilahinya itu dengan menggunakan bahasa sehari-hari Aramaik. Ada nggak kehilangan makna karena murid Yesus itu nggak ada yang menghafal, nggak ada yang menulis. Nanti dikisahkan kembali beberapa dekade yang berikut. Ada nggak kira-kira yang bilang? Jadi Yeshua itu terangkat ke langit di tahun 33 Masehi. Setelah itu mulailah selang beberapa tahun dimulai tulisan kitab-kitab Perjanjian Baru. Jadi hanya berselang sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi murid-muridnya Yeshua itu ada yang 12, ada yang 70. Di antara mereka itulah yang menulis kitab-kitab ini. Jadi masih mengingat, nggak ada yang hilang. Tidak semuanya. Kalau si Yohanes itu bilang dia tidak semua apa yang Yeshua lakukan bisa dicatat, karena 3,5 tahun dia ngajar siang malam juga. Kalau dicatat semua juga nggak bakal selesai. Yang poin-poinnya aja. Poin-poin penting itu yang dicatat sama murid-muridnya itu. Tapi waktu itu kan belum ada tradisi mencatat, bisa hilang ya. Udah ada. Kalau di tradisi Yahudi ya, anak-anak akil balik itu harus bisa baca tulis. Fragmennya itu seperti ATM loh, Bro. Oh, Itu manuskrip. kalau manuskrip di abad 1 ya, karena ini kan udah dimakan zaman, ya itu udah hancur ya, karena itu kan abad 1. Tapi itu makan Yunani. Ini enggak. Oh itu Yunani ya? Itu Beda. Yunani ya, sorry. Ya, semua manuskrip ya yang di abad 1 nggak ada yang punya. Yahudi aja nggak punya, gitu. Jadi manuskrip itu di abad keberapa ya? Pak? Jadi salinannya itu yang Yunani itu ada di abad 4, yang Aramaik itu ada di abad 5. Dari situlah dipelihara terus. Karena kalau udah masuk museum modern kan ada zat pengawet naskah. Jadi anak cucu kita juga masih bisa lihat itu. Tapi ada pertanyaan gini dong. Hmm. Yesus itu tidak memvalidasi karena beliau sudah nggak ada. Nggak apa-apa. Jadi setiap orang itu berhak untuk menulis ya tentang Yeshua. Sekarang masalahnya tulisan itu apakah cukup kredibel ya untuk diyakini orang gitu loh. Saya sendiri menulis tentang Yeshua, ada yang nggak percaya, ya udah nggak apa-apa. Nah, di abad 1 itu sudah ada tulisan tentang Yeshua. Ya, walaupun ya siapa namanya itu kan masih tentatif ya, masih banyak yang mempertanyakan. Tapi banyak orang yang meyakini kalau itu memang ajaran beliau. Yang tidak meyakini ya sudah, kita harus hargai juga. Pernah diteliti nggak dari Aramaik ke Yunani sama isinya? Beda. Oh, beda. Jangan-jangan, nih jangankan ya. Jadi yang Yunani ke bahasa lain-lain beda juga dong. Makin Ya, jauh. jadi gini Pak Haji, Hmm? Aramaik ya, ini asli bahasanya Yeshua. Yunani bukan bahasanya Yeshua. Ya, dari abad 1 itu udah ada 2 gini. Aslinya menurut kami adalah yang Aramaik ya. Nah, yang Yunani kalau kita lihat ya datanya sekarang itu ada ribuan naskah, tidak ada 2 naskah yang sama. Selalu beda. Kalau kita ambil 2 aja, bedanya itu ada ribuan. Sama-sama yang abad 4, Sinaiticus sama Vatikanus. Ada 3.000 perbedaan teks.
Nah, hal yang seperti ini tidak disampaikan sama orang-orang Kristen. Dari mimbar nggak disampaikan. Sementara kami kan harus tahu di dalam menerjemahkan itu. Kenapa kami pilih yang Aramaik? Karena memang relatif perbedaannya tidak sebanyak yang Yunani. Gitu. Dulu wajar karena nggak ada mesin fotokopi, ya. Tapi yang Aramaik, walaupun nggak ada mesin fotokopi, mereka sangat teliti. Karena ini kan orang-orang Yahudi dan keturunannya yang sudah terbiasa itu menyalin naskah dengan hati-hati. Kalau yang Yunani ada campur tangan, misalnya gini, ada orang Kristen punya budak, budaknya lah yang disuruh menulis menyalin ini, walaupun dia bukan Kristen. Ini yang menyebabkan ada perbedaan teks, udah gitu disalin lagi nih yang beda, disalin Jadi lagi. Yunani ini bukan terjemahan dari Aramaik berarti ya? Kalau menurut saya terjemahan Aramaik. Terjemahan Aramaik, cuman beda Berarti pusing nggak? Iya. Aramaiknya. Karena memang udah berabad-abad ya Pak Haji, jadinya tuh banyak bedanya Pak Haji. Kalau diterjemahkan nggak ada bedanya, mungkin dengan penafsiran kali ya. Itu dia nih bedanya ya. Kalau yang Aramaik misalnya nih, hanya di Aramaik saja ada nama sang bapa.